Sugihannya kali gitu. Mungkin bisa dibilang kayak gitu. Oh. Dapetin perjaka, lu bakal laris gitu loh. Mas Kiki. Ya. Ini kan Mas Kiki 3 tahun lebih ya. Iya. Nah, sepengetahuan Mas Kiki sebenarnya kayak hotelnya Mas Kiki itu di Jakarta cuma satu atau gimana? Banyak Om. Banyak. Ya hotel bintang 3 gitulah. Ada banyak. Ente tahu itu? Tahu. Dan beberapa cewek-cewek itu pernah juga kerja di situ segala macam. Karena kan biasanya moving tuh. Keliling pindah sana pindah sini. Enggak, kan jadi kan setiap hotel kan punya ini juga Om, punya perempuan-perempuan kayak gitu juga. Kan agen-agen perempuan kayak begitu banyak. Gitu. Nah, jadi ente tahu istilahnya ada di sini ABC gitu banyak. Tahu. Dan ente masuk jam berapa keluar jam berapa kerjanya? Ya, kadang shift pagi, shift middle ada gitu, ada shift-shiftnya. Oke. Nah Mas, kita balik lagi ke masalah cewek-cewek tadi. Saya penasaran. Mas Kiki itu pasti punya kelebihan. Dia kan tidak hanya butuh kasih sayang gitu kan sebenarnya. Apakah mereka juga dapat ya dengan tanda kutip ya terpuaskan sama Mas Kiki? Ya tentu terpuaskan. Ya saya ada pengakuan kayak gitu. Ada, pasti ada. Misalnya, enak nih, ininya berukir-ukir misalnya gitu. Sementara kalau tamu enggak gitu kali ya. Gitu kali ya. Oh, gitu. Kalau senjatanya Mas Kiki ada ukirannya misalnya kayak gitu. Kayak gitu-gitu kali ya. Iya. Sementara kalau tamu bruk gitu kali ya. Karena waktunya pendek ya katanya. Waktunya pendek kan, kalau misalkan kita pacaran sama si perempuan itu kan kita kan bisa muasin sampai berapa kali juga. Nah, sekarang pertanyaan saya. Nah, katanya di mes. Terus eksekusinya di mana? Ya di kosan saya. Oh, jadi keluar dari mesnya tadi. Jadi tuh dia tuh ketika mens dia libur kerja, nah itu baru ketemu saya. Dan kadang-kadang juga minta libur, harus deposit dulu ke mesnya sekian gitu baru bisa keluar sama saya begitu. Dan daripada kita nyewa hotel, mendingan lu ngekosin gua gitu loh. Oh, jadi dikosin. Dikosin. Nah, nih A B C D dia bilang tadi kan begitu. Lu bisa-bisa membayarin kos semua dong 4-4. Enggak kan, kita kan juga main otak juga Om. Main otak juga. Jadi saya dulu gini. Saya punya kosan tuh ada 2. Kosan ada 2, yang satu ini yang nempatin teman saya. Ya kan? Yang nempatin itu teman saya. Dan satu ini memang pure buat saya. Ya kan, sama cewek saya yang benar-benar saya ini yang duitnya ada lah gitu loh ya. Nah, kalau misalkan sama cewek saya yang bener-bener saya suka ya kan, yang saya bener-bener saya banggain lah gitu. Nah di kosan ini, kalau misalkan cewek yang lain saya bawa ke kosan yang satunya lagi gitu. Bahkan juga teman saya juga kayak begitu. Kalau misalkan ada dia punya cewek nih ya kan, datang ke kosan, udah gantian saya yang mental gitu. Pokoknya yang satu ini tuh jangan diganggu gugat, ini kosan buat saya sama si dia gitu. Berarti penghasilannya Mas Kiki lumayan besar dong, sampai beli sampai sewa 2 kos gitu dong ya. Ya besar sih enggak Om. Ya kan ya cukup lah. Ya kan buat sehari-hari, ya kan buat foya-foya cukup. Dan foya-foyanya juga kan sama dia juga. Dan bahkan juga saya punya gaji di hotel itu nggak tersentuh sama saya. Oh iya? Nggak tersentuh. Jadi selama 3 tahun tuh dapat dari gajian itu nggak tersentuh sama saya. Saya makan, ya kan, makan jajan segala macem, ya kan, seneng-seneng itu pakai
duit si perempuan ya ada dari tamu saya juga. Dari itu tamu saya tuh contohnya kalau udah kenal sama saya gitu, kayak Om nih kenal sama saya, ya kan, Om ada di luar kota, Ki, saya mau ke Jakarta nih, tolong cariin hotel ya sama perempuannya. Nah itu saya di situ dapat duit gitu. Nyalurin lah gitu ya. Ngambilnya dari hotel itu juga. Dan saya juga di situ kalau misalkan kebanyakan tamu kan nanya kan sama saya. Kan kebetulan kan saya dulu tuh cleaning service ya kan, room service, waiter saya lakonin di situ. Jadi tuh kalau tamu tuh ngomong sama saya, "Dek, cewek yang bagus yang mana?" Ya kan? Kayak begitu. Ya saya kasih arahan ya kan. Yang itu Pak, yang itu jarang dipakai sama orang. Ya kan lebih bagus. Dia pakai apa? Dia pakai pin. Oh, nomor gitu. Pakai pin jadi gitu. Nomor 13 tuh kan. Nah, gitu. Nah, saya dapat uangnya dari situ, dapat uangnya dari si tamu dan si perempuan itu yang saya kasih tamu gitu. Dan saya juga dibantu mami papinya kayak gitu. Terima kasih sama saya. Ikut ngebantu. Ikut ngebantu. Terus pernah nggak nunjuk pacar sendiri? Enggak. Enggak pernah. Dan ada kejadian lucu kayak gini Om. Ini kata-kata dari pacar saya. Yang kamu kalau misalkan ngeliat aku naik ke kamar sama tamu, kamu merasa sakit hati nggak? Langsung saya diem, ya kan? Saya mikir jawab apa ya gue ya. Langsung aja terlontar gitu. Sekarang mikirnya begini aja yang aku tuh apa sih kerjanya? Aku orang kaya bukan? Notabene aku apa? Aku cuma pelayan. Kan nganter-nganterin minuman, nyapu-nyapu. Kan aku nggak peduli kamu tuh siapa tuh, aku nggak peduli. Yang penting aku sayang sama kamu. Alamak, kalah Romi dan Yuli filmnya gitu. Itu langsung terlontar aja gitu. Jadi kalau tadi dibilang Mas Kiki gajinya nggak kesentuh, jadi tabungan aja tuh. Iya, itu tabungan aja. Nah, berarti Mas Kiki kan hidup dari istilahnya dari pacaran dan sama tips-tips lah ya, tips dari tamu ya. Nah, kalau tips tamu kan berarti dia dapat terpuaskan karena dikasih saran gitu ya. Itu servis saya juga ngelayanin dia juga kayak gitu. Kan kebanyakan orang-orang yang ke situ kan royal Om. Ya. Nah, kalau dari tamu memberikan tips. Nah, kalau dari pacar saya kebetulan koreknya rusak nih gitu. Tadi beliin sama dia gitu ya. Ya jadi tuh siasat kita aja. Gitu ya. Iya, mensiasatkan bagaimana dia bisa ngasih uang ke gua gitu loh. Celana robek nih gitu. Ya. Nah, saya gitu ya. Betul. Nah, berarti kan dia rela seperti itu karena dia sudah sayang gitu ya. Ya itu dia, balik lagi ke poin yang pertama, karena keperkasaan saya mungkin nih. Jadi memang sudah ada pengakuan. Ya. Nah, Mas Kiki kayak gitu-gitu akhirnya banyak menggali atau otodidak saja itu? Enggak, jadi tuh banyak belajar atau otodidak itu yang hal-hal misalnya udah berurusan di ranjang itu? Ya salah satunya ya karena ngeliat ini aja ya, ngeliat blue film gitu loh. Awalnya ngeliat blue film ya kan, begini. Jadi tuh otaknya jadi berfantasi gitu loh. Ya kan, udah kayak begitu. Dan saya juga punya temen. Ya, temen nyaranin, lu pakai beginian, ntar cewek lu puas. Begitu. Jadi ada tips-tips harus pakai ini, harus pakai ini. Dan saya coba, dan saya pakai sama saya. Dan bekerja. Dan itu masa pada saat pacaran sama cewek-cewek ini. Iya. Terus dia bilang, kok berubah sih gitu? Enggak ya? Ada beberapa yang tahu, ada yang juga yang nggak tahu. Ada yang diem aja gitu. Ada yang, kok kamu pakai beginian sih? Tapi puas nggak?
Terus jawab dia puas. Ya puas, ketawa-ketawa gitu. Oke. Guys, kita bukan cerita untuk hal yang sifatnya pornografi ya, tapi kita memberikan penjelasan bahwa, dan Mas Kiki ini kan mantan sebenarnya, bukan masih saat profesinya. Oleh karena itu kita sengaja menggali ini untuk edukasi bahwa Jakarta seperti ini, dan agar kita juga tidak masuk ke dalam dunia itu. Itu yang sebenarnya yang kami pengen sampaikan kepada kaula muda. Mas Kiki, kalau sudah merasa seperti itu, terus berarti ada nggak misalnya, yuk pulang kampung bareng gitu? Oh pernah Om. Jadi gini Om. Pernah. Kalau puasa kan libur ya? Puasa libur. Jadi tuh pernah jadi tuh mungkin saya didukunin atau apalah ya, saya nggak ngerti ya kan. Saya tuh pulang kampung sama tuh cewek saya. Ya kan, saya makan di rumahnya dia, ya kan. Nah ketika pulang ke Jakarta, kok jadi saya yang ngemis-ngemis sama dia gitu loh. Ngemis apa nih? Ngemis-ngemis nggak mau ditinggalin gitu. Dan teman saya ngomong, wah lu diguna-guna kali, lu didukunin ya. Ya begitulah. Pernah kayak begitu, kejadian kayak gitu. Nah oke Mas, ini bukan sara ya, tapi sepengetahuan Mas Kiki, daerah mana sih yang banyak cewek-cewek di sana itu? Apakah daerah apa gitu? Ya. Kabupaten mana? Jawa Barat sih. Jawa Barat ya, ke sono. Oke. Jadi banyak yang umur berapa rata tadi? Apakah ada di antara itu ada juga yang sudah menikah segala macam? Sudah ada yang punya anak, ada yang janda juga. Dari pacarnya Mas Kiki yang 4 atau 8 tadi? Banyak banget. Rata-rata punya anak? Ada beberapa punya anak. Tapi ada juga yang tadi ABG ya? Ada. Jadi tuh gara-gara pergaulan bebas mungkin ya. Okay. Pergaulan bebas, daripada ini mendingan terjun aja sekalian. Oke. Baik, kita break sesaat untuk memberi napas Mas Kiki sendiri karena maskernya ketutup. Kita tunggu sesaat lagi. Oke. Mas Kiki, kita di posisi episode terakhir. Pertama, pertanyaan saya adalah, berarti Mas Kiki mengetahui ya, memang dunia malam itu dengan berbagai dengan berbagai macam ragam yang tadi itu memang ada ya Jakarta. Memang ada Om. Macam-macam karakter. Nah, tamunya lebih banyak anak muda atau anak muda bawah 30 atau di atas 30 atau di atas 50? Tamu. Tamunya itu tuh kebanyakan tuh ya kayak umur berapa? Umur ya 30 ke atas Om. Kebanyakan ya. Kalau misalnya anak muda itu jarang. Bawah 30 anak muda gitu. Kayak Mas Kiki waktu itu masih umurnya masih muda gitu kan? Nggak ada, hampir nggak ada. Oke. Dan ternyata Mas Kiki juga dengar ya bahwa sebenarnya kamuflase lounge, kamuflase tempat dugem, kamuflase karaoke itu ada memang ya? Ada. Setiap tempat itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Selain di tempat kerja, Mas Kiki pernah ke tempat lain belum? Ke tempat lain yang pernah. Seperti itu. Maksudnya gimana? Seperti tempat kerjanya Mas Kiki. Ada. Pernah datang. Berapa kali datang? Maksudnya ada berapa banyak yang pernah didatengin sama Mas Kiki? Enggak sih, kalau misalkan ke tempat lain tuh saya sama tamu Om. Jadi tuh jadi gate-nya aja gitu.
ngajakin ke tempat situ. Tapi istilahnya seluk beluk itu ada, Mas Kiki tahu gitu ya? Tahu. Oke. Terus yang ketiga tadi masalah dengan rata-rata batasan dari berapa sampai berapa cewek-ceweknya itu, Mas? Harganya? Bukan, ininya umurnya. Umurnya belasan tahun, dari belasan tahun ya paling top-topnya ya 25 tahunan. Oh, 25 tahun tuh top tuh. Oke. Kan ada apa? Jadi seleksi juga, terusnya kan juga kalau misalnya dia si perempuan ngelamar juga ada pengelamar kayak gitu juga Om. Gitu. Dilihat dari bodinya, apa segala macamnya, mukanya begitu. Ditempatin, oh mukanya kayak begini nih, oh di harga segini. Oh mukanya begini dulu di harga segini gitu. Itu yang kasih harga siapa? Ya dari perusahaan. Pertama dari germonya dulu, baru perusahaan. Dan kasihannya itu si perempuannya itu kebagian dikit doang. Misal contoh harganya 800.000, paling kebagian 150. Oh iya? 100 begitu. Jadi udah dipotong-potong dari agennya, perusahaannya, salonnya. Kan memang kalau misalkan salon kan harus bayar juga. Mereka dandan itu. Iya, dandan itu dibayar 50.000. Oh begitu. Gitu. Itu 50.000 per hari. Iya per hari. Oh jadi apa istilahnya di make upin, rambutnya segala macam. 50.000 itu. Dan itu dicas ya? Dicas. Oke, berarti umur belasan sampai dengan maksimum 25 tahun. Oke. Sekarang yang keempat adalah Mas Kiki tahun berapa cabut? Keluar dari dunia gitu. 2016 Om. 16. Nah sekarang kalau kita hitung pandemi ini 2020 ya. Pernah dengar masih banyak gak kayak gitu? Oh banyak masih. Masih sampai saat ini juga masih ada. Kantornya Mas Kiki masih jalan? Perusahaannya Mas Kiki masih jalan? Kalau saya setiap pulang ke rumah saya sih, setiap lewat tuh gelap. Udah kayak nggak ada aktivitas gitu. Oke, tapi intinya waktu pada tahun 2016 Mas Kiki cabut, itu berarti sampai dengan sudah kerja di kafe-kafe gitu masih ada itu ya, Mas? Dan itu tutup jam berapa, Mas? Itu 24 jam. Hah? 24 jam. 24 gini maksudnya. 24 jam itu hanya tamunya yang 24 jam. Iya, gitu. tamunya 24 jam. Tapi kalau misalnya perempuannya itu ya sampai jam 5-an lah gitu. Si perempuannya itu. Masih tamu ngapain kalau nggak ada 24 jam? Kan BO. Oh, maksudnya begitu. BO booking out. Oke. Jadi mesnya jauh dari tempat kerja. Jauh dari mereka terjemput. Pakai apa? Pakai mobil. Oke, mobil. Lebih dari 100 nggak, Mas? Ceweknya? Lebih. Berarti berapa mobil dong? Ya orang kadang-kadang saya ngeliat aja udah kayak apa ya kan? Setiap sore tuh, kalau misalkan setiap sore jam 2-an itu udah mobil tuh udah rame di depan. Antar jemput bolak-balik begitu. Itu mobil perusahaan. Mobil dari agennya. Oh dari agen. Oh yang jemputnya agen. Ada pengawasnya gitu. Nah, kan Mas Kiki banyak macarin cewek-cewek itu. Itu ternyata tadi penghasilan mereka, misalnya tadi 1 juta, mereka cuma dapat 100-200 tadi. Iya. Jadi tuh si perempuan itu tuh dapetin uang lebihnya itu dari tipnya Om. Begitu dia bisa ngumpulin duit itu dari uang tipnya. Dan dia kerja itu cuma buat nutupin kasbon dia. Gitu. Oke, biasanya memang terjebak dengan kasbon. Gitu. Ya. Jadi diiming-imingin lu kerja di sini nih, ya kan? Lu mau
kasbon berapa misalnya 10 juta ya kan, nanti dipotong dari jam kerja lo gitu. Itu salah satu pengikat. Gitu. Itu dia. Pengikat, ya. Nah kasihannya di situ ya kan, udah capek-capek ya kan, malah dapatnya hasilnya kecil. Tapi nggak tahu juga ya, pemikiran orang kan masing-masing kan beda Om. Nah ini agak nyeleneh sedikit pertanyaannya. Dari 3 tahun kayak gitu Mas Kiki pernah lihat artis ya? Masuk tamu banyak Om, banyak ada pemain bola, artis FTV. Ente kenal itu? Kenal mukanya bener-bener. Wah ini kan yang main ini kenal. Gitu. Oh gitu ya? Kenal. Kalau public figure pejabat, pernah tahu pejabat atau apa gitu? Saya sih yang sering dilihat di TV gitu. Ada beberapa. Ada beberapa juga. Ada beberapa. Oke. Jadi memang real ya dunia benar-benar gitu. Ya gitulah namanya juga. Dunia malam, kalau misalkan nggak ada dunia malam tuh nggak tahu deh penghasilan uang kota Jakarta dari mana. Gitu. Nah, pernah selama Mas Kiki itu pernah digerbek polisi nggak? Enggak, backingannya kuat Om. Jadi nggak ada nge-backingin. Dari dinas atau apa tuh nggak ada ya? Nggak ada. Selama saya kerja di situ nggak ada. Nggak ada. Kecuali pernah tuh cuma pas Lebaran aja gitu. Kan kebanyakan tuh kayak forum-forum kayak begitulah. Ya kan suruh tutup begitu-begitu. Tapi setelah udah dikasih uang ya beres dah urusan gitu. Terus ini kalau tadi misalnya public figure segala macam itu, pernah cerita juga nggak cewek-cewek ini? Kalau misalkan dari pacar saya sih ya belum pernah ada yang cerita kayak begitu. Oh, Mas Kiki lihat langsung gitu? Cuma ngeliat ada di dia sama si perempuan gitu, sama perempuan yang jualan di situ. Pernah ada keributan nggak? Pernah. Keributannya tuh masalahnya begini kan, kalau misalkan tamu itu kan dia kan pakai kayak semacam kayak contoh lah gelang ataupun apa gitu ya. Oke. Nah itu kan ada sesi dancer kayak begitu dan ada kayak minuman kayak gitu, per slokinya itu 50.000 kok nggak salah. Ya. Oh jual minuman? Bukan, jadi gini, sesi dancer kan kalau misalkan nyari uangnya kan iya jual minuman yang yang kecil-kecil kayak begitu ya kan. Nah ini si tamu ini tuh nggak tahu kalau misalkan harga satu slokinya itu segitu. Dan ini sampai berpuluh-puluh ya kan. Ketika di kasir dia nggak mau bayar terus dia juga nggak ada uangnya dan habis dipukulin sama security situ gitu. Jadi tuh kendaraannya ditahan, terus dia pulang dulu bawa uang gitu ya, karena ketidaktahuan tadi. Makanya kasihannya tuh di situ. Kalau misalnya awam kan kayak begitu Om. Mas Kiki ya karena housekeeping sering bolak-balik kamar dong ya? Kamarnya situ? Enggak, saya semua area. Waktu saya kan di tempat tersebut kan di hotel itu kan saya kan ada 3 naik pangkat lah ya kan. Pertama jadi cleaning service, kedua jadi housekeeping, ketiga jadi waiters begitu. Dan ketika jadi housekeeping itu kan saya kan banyak mengenal perempuan di tempat ini, di ruangan ini begitu. Ya tapi maksudnya masuk kamarnya sering dong ya? Sering. Bahkan sama perempuan itu sih udah biasa aja gitu. Si perempuannya mau ngangkang kayak gimana, lagi duduk ngangkang kayak gimana, udah biasa aja. Mau buka baju kayak gimana juga di depan mata saya biasa aja gitu. Karena Mas Kiki harus bersihkan. Enggak, bukan harus dibersihkan. Jadi tuh masa bodoh gitu loh. Jadi
Udah memang udah kayak akrab lah. Udah akrab kayak begitu, ya kan cuek lah gitu. Jadi seru juga ya 3 tahun kerja hidup di kehidupan malam begitu ya. Dan Mas Kiki, sepengetahuan Mas Kiki masih ada sekarang? Masih. Kategorinya sedikit, sedang, atau banyak? Banyak. Yang seperti kerjanya Mas Kiki ini? Banyak. Oke. Hampir rata-rata ya pada kayak begitu, kayak saya kayak gini. Dan tidak perlu apa istilahnya, tidak perlu malu ya di situ ya. Enggak perlu malu. Karena memang kerja ya masalahnya, dan memang dapat penghasilan malah berlebih dari karena apa dalam arti tanda kutipnya itu kepiawaian gitu ya. Jadi pernah ada cerita lucu, Om. Jadi tuh gini, saya punya cewek kan ya di satu ruangan nih. Dengan satu ruangan tapi beda agent. Misalkan si P ya kan sama si A. Saya pacaran sama si P. Nah, si A ini lagi ngambek nih, lagi marah. Ya kan, lagi cemberut itu. Lu kenapa? Ditanya dong sama si P. Cowok gua nih begini, ya kan jahat banget sama gua. Coba mana lihat cowok lu. Lah ini mah cowok gua. Keamprok nih, amprokan jadinya gara-gara lihat foto. Dan itu saya. Dan yang lucunya lagi, dia ngadu ke manajer. Sampai ke manajer. Ngadu ke manajer dan kebetulan manajernya itu CS sama saya. Aman dong berarti ya. Sampai diketawain saya. Emang aturannya nggak boleh? Aturannya nggak boleh. Sama karyawan tuh nggak boleh berpacaran gitu. Oke, Mas Kiki, terima kasih nih sudah sharing pekerjaannya, dan memang inilah kehidupan malam di kota Jakarta, dan saya rasa ambil manfaat yang baik, tinggalkan yang jelek. Dan sekali lagi Mas Kiki sudah berbagi pengalamannya. Siapa? Ditambah dengan sekarang sudah malah jadi barista ya. Iya. Gitu. Udah. Pernah ketemu nggak? Udah enggak. Selama terakhir itu tahun berapa terakhir? 2016 terakhir. Pernah ketemu nggak? Gitu. Enggak, ya lurus aja. Enggak pernah ketemu udah, ya? Enggak ini. Iya. Sekarang sih kebanyakan udah punya ini apa namanya buntut semua. Udah pada tua juga ya, 16 juga. Ya waktu itu misalnya umurnya 20, sekarang udah 26, 27 ya. Iya. Oke, baik. Kalau muda itu tadi sekelumit dengan bincang-bincang kita dengan Mas Kiki, yang sebenarnya beliau adalah bekerja di tempat hiburan malam, di mana di Jakarta ini ternyata sangat banyak kamuflase yang sebenarnya itu hiburan malam itu penuh dengan kamuflase yang dengan tanda kutip itu adalah tempat prostitusi yang tersembunyi. Mas Kiki sudah ungkapkan, dan beliau malah menjadi sebangsa pejantan begitu di antara para ini, karena memang para wanita-wanita itu berharap untuk kasih sayang dan juga mendapatkan kepuasan dari Mas Kiki. Kira-kira begitu Mas ya. Terima kasih Mas Kiki. Sampai ketemu. Jangan lupa jaga kesehatan. Siap. Dan tetap semangat. Siap. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi. Terima kasih Mas Kiki. Siap Om.